Shalom mungkin semuanya. Semuanya baik. Saudara shalom yang di Facebook, selamat berjumpa lagi pada hari ini. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesia itulah amanat berita agung fellowship. Kami berada di Los Angeles, California, di USA, Amerika. Nama saya Cornelius Rikial, dan hari ini saya merasa dapat kehormatan untuk bisa share firman Tuhan lagi dengan kita semua. Saya harap semoga kita mendapat satu pelajaran yang baik dari firman Tuhan pada hari ini. Semua siap dengan firman Tuhan? Amin. Saudara kenal bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Katakan pilihan Tuhan. Mereka, menurut Alkitab, mereka bangsa umat Allah yang dipilih oleh Tuhan, di mana keselamatan diberi kepada mereka terlebih dahulu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai orang Israel, orang Yahudi. Tetapi bangsa Israel ini bukan hanya saja mereka menyangkal Tuhan Yesus yang satu-satunya kebenaran dan juru selamat, tetapi mereka juga selalu mencari kebenaran mereka sendiri. Jadi mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Mereka menyangkal itu, mereka mencari kebenarannya sendiri, bangsa Israel. Oleh sebab itu, mereka tidak mau menerima kasih karunia Allah. Dengan sengaja mereka tidak mau menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka berusaha, katakan berusaha. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, yaitu melalui hukum-hukum Taurat mereka. Mereka berusaha melalui hukum Taurat untuk diselamatkan masuk ke surga. Jadi mereka berusaha, dan mereka dengan secara sengaja menyangkal satu-satunya kebenaran, yaitu Kristus. Dan mereka mencari kebenaran sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati firman-Mu pada hari ini. Berkati jemaat-Mu kami yang hadir. Berkati juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Father God, thank you. Bless your words today. Bless us, your people. Bless your servant. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen. Amen. Jadi dengan itu kita akan masuk kepada judul, title. Kita bisa lihat, saudara bisa baca di sini di layar, judul title. Kita baca kebenaran Allah. Subtitle, iman dan kasih. Bahasa Inggris, the righteousness of God. Subtitle, faith and love. We're gonna read Romans 10, 1-3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita mulai firman ini. Mari kita baca. Let's read Romans 10. Stephen, ready? 1, 2, 3. Saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Next verse. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Verse 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut pada kebenaran Allah. Itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, seperti kita tahu, saya pernah sekolah Alkitab, kami belajar di sekolah bahwa keselamatan itu bagi orang-orang di Roma itu seperti bola bekel, tahu nggak bola bekel? Kita taruh lempar di ubin gitu, dia membal lagi. Keselamatan begitu, mereka menolak. Jadi akhirnya bangsa-bangsa lain menjadi selamat. Mari kita masuk kepada poin yang nomor 1. Let's go to point number 1. Supaya mereka diselamatkan, that they may be saved. Verse 1 ayat 1. Kita baca sekali lagi verse 1. Kita baca sekali lagi ayat 1. Saudara,
keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, siapa mereka? Orang Israel diselamatkan. Paulus berdoa supaya orang Israel ini diselamatkan. Saudara, kalau saudara berdoa itu serius tidak? Rasul Paulus serius, dia berdoa supaya umat Israel ini diselamatkan. Dan dikatakan supaya mereka, kita akan lihat umat Israel, kita excuse me. Mari kita lihat Roma 9 ayat 1 sampai 5. Let's read Roma 9, Stephen. 1, 2, 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Next verse. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Verse 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Verse 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi, saudara perhatikan, Paulus dia berdoa, dia berduka cita, dia mengatakan tentang bangsanya sendiri, umat saudara-saudaranya itu umat Israel. Dia sangat sedih di sini melihat bahwa bangsa ini perlu diselamatkan. Saudara baik kan? Saya katakan tadi di introduksi, bangsa ini adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah. Tetapi mengapa Rasul Paulus katakan dia berdoa supaya mereka diselamatkan? Betul? Jadi kan aneh ya. Kita akan belajar hari ini, kenapa bangsa yang sudah dipilih oleh Allah, the chosen people by God, the apple of the eyes of God, biji mata Tuhan, tapi Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan. Pernah pikirkan itu? Berarti ada satu masalah ya tidak? Menurut Rasul Paulus. Jadi Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan. Demikian juga kita tahu bahwa Tuhan Allah mau supaya semua manusia diselamatkan. Tidak ada yang terkuat kecuali menurut firman Tuhan, semua manusia termasuk orang Israel perlu diselamatkan. Ini menurut Alkitab. Jadi Paulus dia berdoa, dia serius, dia tidak main-main. Dia tidak berkata, oh udah beres bangsaku sudah diselamatkan. Tidak. Bangsaku kan umat Allah, biji mata Allah. Kenapa perlu diselamatkan lagi? Gak perlu dong. Betul? Tapi dia sedih. Dia berduka. Bangsaku ini. Tuhan Allah mau supaya kita semua diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Oke. Ini Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca. Pertama-tama aku naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke, Paulus katakan kepada Timotius ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Verse 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Siapa Allah? Juru selamat kita. Jadi Paulus katakan kepada Timotius, doakan semua orang, raja-raja, dan katakan, dan go back to verse 3, Stephen. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Allah siapa? Juru selamat kita. Allah juru selamat. Katakan Allah juru selamat. Verse 4. Yang apa? Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. Katakan kebenaran. Jadi firman Tuhan mengatakan Allah ini yang juru selamat, dia mau supaya semua orang, katakan semua orang diselamatkan. Dan menurut doa Rasul Paulus termasuk orang Israel. Berarti sampai saat itu orang Israel belum diselamatkan. Nah, ini membingungkan Bapak Ibu. Dan seperti saya katakan, saya tidak mau mengajar kita dengan pikiran saya, oh Pak Ritio salah, orang Israel sudah diselamatkan. Oh, kita cek. Kalau saya menganggap aja mungkin, oh nggak usah bertobat. Nah, kita lihat, kita cek apa dikatakan firman Tuhan. Ada amin? Dan seperti katakan, saya siapkan firman Tuhan. Tidak hanya 1 jam, 2 jam, berhari-hari saya renungkan, saya siapkan. Dan saya masukkan dalam PowerPoint. Jadi, menurut firman Tuhan, Allah mau supaya semua orang diselamatkan, kita semua orang. Coba kita lihat Matthew 24 verse 14. Ini Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkata, dan Injil Injil kerajaan ini yaitu Injil keselamatan ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini Tuhan Yesus. This is Jesus said that the gospel of salvation, the good news, had to be preached throughout the world to become the witness for all the nations. Berarti semua orang. It's all the nations, all the world. Jadi keselamatan itu Tuhan Yesus bukan hanya segelintir orang, tapi dengan jelas bangsa Israel pun harus diselamatkan. Ada amin? Let's read Ephesians 2, 8 and 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Verse 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, seperti orang-orang Israel nanti kita belajar. Mereka ini pikir saya nggak perlu Tuhan Yesus. Saya tidak perlu kebenaran lagi. Mereka mencari kebenaran. Padahal ini dikatakan jangan sampai ada orang memegahkan diri. Bapak Ibu, di surga tidak ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada orang masuk surga karena kekuatan sendiri, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya akan jelaskan dulu firman Tuhan hari ini. Semua orang, termasuk Israel, mungkin kita juga yang sudah mengaku sebagai Kristen, kita tidak pasti keselamatan kita mungkin juga perlu diselamatkan. Amin. Jangan sampai kita mengatakan, oh aku udah masuk surga tapi ya kurang yakin gitu. Tapi dengan pelajaran ini kita akan lihat bahwa semua orang perlu Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan adalah pemberian seperti kita baca barusan. Go back to Ephesians 2 verse 8, Stephen. Just verse 8. Dikatakan seperti tadi di Ephesians, go back to verse 8, Stephen. You were there. Ephesians chapter 2 verse 8 only. Dikatakan situ karena kasih karunia kamu diselamatkan. Just go back to you were there. Yeah. Karena kasih karena kamu diselamatkan oleh iman. Baca yang keras. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu sesuatu yang tidak kita bisa jangkau sendiri. Tetapi itu adalah pemberian Allah. Dan Allah memberikan kepada seluruh manusia. Amin. Allah itu memberikan keselamatan, saya katakan, pada seluruh dunia. Pada siapa? Nah, ini menjadi satu argumentasi bahwa ada orang percaya bahwa Allah sudah menentukan orang-orang yang masuk surga. Ada sekelompok orang yang sudah dipilih oleh Allah sendiri untuk masuk surga. Tapi kita akan belajar bahwa bangsa Israel pun perlu diselamatkan. Seluruh dunia perlu diselamatkan. Amin. Amin. Dengan diberikan keselamatan, pemberian. Kalau ada orang yang mau memberi, berarti tugas kita hanya menerima. Terima. Keselamatan tidak bisa Anda dan saya melakukan sendiri. Menurut firman Tuhan,
Anda tidak bisa berusaha mati-matian masuk ke surga walaupun Anda beragama. Nah, ingat, kekristenan bukan agama. Anda memikir Anda sudah beragama baik, Anda pikir dengan agama itu Anda bisa masuk surga. Ternyata agama Yahudi, orang Israel, agama yang diberikan oleh Allah, mereka pun harus diselamatkan. Jelas di sini? Jelas. Jadi keselamatan adalah pemberian. Coba, bukan hanya kepada segelintir manusia. Ada orang percaya hanya segelintir manusia. Dan saya tidak percaya itu. Saya sama sekali tidak percaya ada orang yang mengatakan hanya segelintir. Orang itu mungkin tidak mengenal Tuhan, nomor satu, dan tidak mengenal firman-Nya. Umatku binasa karena kurang pengenalan. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kita tahu. Saya akan buktikan sesuatu di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia manusia. Nah, ada orang tidak percaya kalau dunia ini manusia. Hanya dunia apa gitu. Tapi kita baca terus ayatnya. Sehingga, yang keras. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baca ini. Supaya apa? Supaya apa? Setiap orang di mana? Di dunia. Berarti dunia di sini ya setiap orang. Bukan dunia maya. Bukan dunia yang kita tidak tahu. Bukan kita mengartikan dengan katanya, oh dunia ini bukan manusia. Yang jelas, Allah mengasihkan dunia supaya setiap orang yang di mana? Di dunia ini. Jelas tidak? Yes. Dia dikasih setiap binatang. Dikatakan setiap planet. Tidak. Setiap bintang. Setiap bulan. Setiap orang. Saya orang. Kita orang. Anda di rumah juga orang. Setiap orang. Berarti Anda beragama atau Anda tidak mempunyai agama. Setiap orang. Setiap orang apa? Yang percaya kepadanya Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas tidak? Dari ayat ini saja kita sudah tahu bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus. Ada amin, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, menurut sampai sini yang kita pelajari bahwa keselamatan itu bukan terserah Tuhan. Halo, sekali lagi. Mungkin Bapak Ibu yang di Facebook masih kurang jelas. Keselamatan masuk surga itu bukan, katakan bukan. Bukan terserah Tuhan. Banyak orang bilang Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang milih, tidak, bukan terserah Tuhan. Tetapi kita pelajari hari ini sampai sekarang, keselamatan itu terserah siapa? Terserah kita, manusia yang berdosa di bumi ini. Apa kita mau menerima itu atau tidak, itu bukan urusan Tuhan. Halo, ngerti? Sekali lagi, keselamatan diberikan. Kita mau terima atau tidak, itu bukan urusan Tuhan. Urusan siapa? Seluruh manusia yang ada, setiap orang yang di dunia. Jelas? Jelas? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, jelas ya? Clear ya? Point number 2, first point 2. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. They have a zeal for God. Mereka ini kita tahu siapa? Kita baca ayat 2, verse 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang Israel, bahwa mereka apa? Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian. Halo. Nah, ini bangsa Israel, mereka giat. Ada ya orang-orang yang termasuk Farisi, Sadusi, dan banyak orang-orang yang saleh lah gitu. Mereka giat sekali untuk apa dikatakan? Giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat mereka melakukan segalanya, tetapi mereka tidak mempunyai pengertian yang benar. Banyak kita sekarang, Bapak Ibu, inilah terjadi kita jemaat Kristus pada saat ini. Banyak orang giat melayani, tapi tidak tahu firman Tuhan. Asal nyelonong aja, asal pokoknya rajin, pokoknya begini, ditanya kamu sudah selamat belum? Oh, nggak tahu, terserah Tuhan. Pada dengar itu? Saya pernah tanya Bapak Ibu di rumah. Saya pelayanan
pribadi saya keliling kemana-mana. Saya sering tanya di gereja, di jemaat saya, misalnya di khotbah, siapa yang yakin hari ini kalau meninggal akan masuk surga? Banyak yang jawab terserah Tuhan. Nah, saya katakan tadi, keselamatan bukan terserah Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi, kita yang menerima. Berarti terserah siapa? Saya menerima. Saudara ngerti? Di sini katakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Artinya pengertian mereka di dalam kegiatan untuk Allah adalah pengertian hikmat manusia, pengertian sendiri. Mereka punya pengertian, ini loh kita yang benar. Hikmat manusia artinya pengertian hikmat dunia, atau hikmat manusia dikatakan oleh firman Tuhan adalah kebodohan bagi Allah. Nah, bangsa ini, Bapak Ibu, mereka giat untuk Allah. Tidak dikatakan mereka giat melayani, tapi giat aja pokoknya. Mereka mau ibadah, ritual, segala macam lah. Ada agama yang ritual lah gitu. Ritual artinya mereka cuci muka, cuci tangan, sebagainya. Pokoknya menguduskan badan ya gitu ya. Tetapi yang dikatakan mereka melayani hanya giat aja secara keagamaan. They look at the zeals but not serving. The zeal meaning they clean up themselves, they pray, they do the laws and the stuff, you know. They're zeal, they mau sungguh-sungguh. Tetapi those are just man's wisdom, a wisdom of man or the world. And the Bible says the wisdom of man or the world is the foolishness to God. Let's read. 1 Corinthians 1:20, 1 Korintus 1:20 kita baca. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? There you have it, right? Ahli Taurat orang apa? Farisi. Orang Israel, betul tidak? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan ini terus terang Paulus menurunkan pada ahli Taurat. Di mana ahli Taurat? Yang begitu apa? Giat untuk Allah, betul? Mereka giat untuk Allah. Tetapi Paulus tanya di mana mereka? Dengan hikmatnya. Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Lebih jelas lagi 1 Korintus 3 verse 19a only. Okay? 1 Corinthians 3 19a. 1, 2, 3. Karena hikmat dunia ini adalah apa? Kebodohan. Anda boleh giat secara agama, secara apapun peraturan agama, hukum agama yang Anda lakukan, Anda boleh giat. Tetapi kalau itu Anda pakai dengan kekuatan sendiri, kebenaran sendiri, itu adalah satu kebodohan bagi Allah. Kalau sesuatu yang bodoh bagi Allah berarti tidak diterima oleh Allah. Halo? Acara ibadah kita tidak terima, pelayanan kita tidak terima. Bahkan hamba-hamba Tuhan saya sering lihat di mimbar, mereka pakai hikmat manusia. Mereka tidak perlu ngomong saya pakai outline dari segala. Mereka asal keluar dari pikir begini. Jadi ahli ngomongnya kita sendiri nggak ngerti nih orang bicara apa gitu ya. Tapi giat, Tuhan. Tapi kebenaran tidak nyata. Bagaimana kita berfirman? Kebenarannya tidak nyata, pengajarannya tidak jelas. Jadi orang bingung. Mungkin orang senang. Jadi untuk itu hamba-hamba Tuhan saya perhatikan supaya orang lebih senang dia melucu, melawak saja di mimbar. Betul? Melawak. Karena kehilangan hikmah. Habis sampai ini mendingan aku ngelawak aja. Sambil ngelawak mungkin sambil mikir mau ngomong apa. Saya perhatikan orang-orang ini. Pura-pura batu ngelawak mau ngomong apa selanjutnya. Karena tidak ada outline. Tidak ada yang benar. Jadi di sini dikatakan bahwa hikmat manusia kebodohan. One more. This is dangerous. Lihat Yakobus, James, baca ini Yakobus bilang apa? Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, ada tidak mementingkan diri? Janganlah kamu memegahkan diri, ingat bangsa Israel, dan janganlah berdusta melawan apa? Nah ini bahaya. Israel, they lie towards the truth. Mereka berdusta karena mereka pikir mereka benar. 15 baca jelas 1, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Ini dituliskan oleh Yakobus. Yakobus adalah saudaranya Tuhan Yesus. Betul?
Satu ibu, lain bapak. Karena bapaknya Tuhan Yesus kan secara Roh Kudus ya. Tapi Yakobus ini ibunya Maria juga sama Tuhan Yesus. Dia tulis hikmat orang manusia itu hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Nah, Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan dengan hikmat dari setan-setan? Terus saya katakan, saya suka posting di Facebook, banyak hamba Tuhan yang salah sendiri, mereka tidak mempunyai visi, tapi mempunyai ambisi. Ambisi adalah hikmat manusia. Dan hikmat manusia dikatakan dari setan. Sedangkan kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan katakan, kalau kamu ngomong, kamu nggak ngerti, siapa yang mewakili? Roh Kudus, bukan hikmat manusia. Kalau kita ngomong gaya sendiri, setan-setan. Pikiran kita bisa dibohongin sama setan, betul tidak? Ngomong begini aja sembarangan aja gitu. Saya pernah lihat Bapak Ibu, saya orang bilang Pak Rija kalau khotbah, bukan, saya pernah lihat ada hamba Tuhan ngomong sembarangan di mimbar, sembarangan, nggak jelas ngomong apa dia gitu. Mau ngomong introduksinya nggak jelas, aplikasinya nggak jelas, pokoknya orang ketawa aja, beres semuanya. Bukan itu. Saya kasih tahu, saya punya prinsip lain saya. Nomor 1, saya tidak akan menyenangkan manusia. Nomor 2, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Maaf. Thank you, Ibu Lydia. Saya tidak mau menjadi hamba uang, ralat ya. Itu hikmat manusia. Kecepatan ngomong. Saya tidak mau menjadi menyenangkan manusia, karena firman Tuhan bilang kalau kamu menyenangkan berkenan kepada manusia, kamu bukan hamba Kristus. Dan nomornya tidak menjadi hamba uang, hamba mamon. Jadi seperti saya katakan, bukan orang kaya. Ini semua tidak ada uang, saudaraku. Oh, Pak itu dia kalau khotbah pasti mahal harganya. Tidak. Ini 1 sen pun tidak ada uangnya. Betul, Bapak Ibu? Betul? Saya tidak berdusta. Ini tidak ada uangnya. Orang pikir waktu pasti dibayar. Tidak. Kami mengatakan seperti Paulus, inilah upahku, boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tapi saya sudah bicara soal upah kan banyak ya. Dan Yakobus menjelaskan bahwa saudara hati-hati, kalau saudara tidak punya hikmat dari atas Allah, saudara punya hikmat dari setan. Jadi jangan sembarangan kalau kita bicara di mimbar, Bapak Ibu. Persiapkan, hati-hati. Roh Kudus itu Roh Kudus yang teratur, bukan asal mengalir aja. Orang suka asal mengalir aja gitu. Tapi kalau mengalir aja, Pak Riko 30 menit ya khotbahnya. Lo katanya mengalir aja, gimana? Saya kalau mengalir aja bisa khotbah 2 jam Bapak Ibu saya. Kalau mengalir aja berarti tidak ada batas waktu ya, tidak batas kata-kata. Pak, belum naik mimbar, sering sebelum naik mimbar, baru dibisikin sebelum naik mimbar. Pak 30 menit ya. Oke, katanya mengalir. Ini gereja-gereja yang boleh dikatakan bebas berbicara gitu. Oke, never mind. Point number 3, berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, ini bukan kata-kata saya, Bapak Ibu. Ini bukan kata-kata saya. Oke, Alkitab. Seeking to establish their own, katakan their own righteousness. Seperti saya katakan tadi, untuk bangsa ini Roma, orang Israel di Roma, keselamatan itu kayak bola bekel. Oh, pernah main bekel? Saya dulu juga sering, masih itu bola kalau ditaruh di ujung membalik. Nah itu kan untuk orang mereka harus cari kebenarannya sendiri. Seperti saya katakan tadi introduksi, mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Okay? Let's go to verse 3, ayat 3. Sebab oleh karena mereka, yaitu Israel, tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena apa? Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takut. Katakan tidak takut. Tidak takut. Saudara baca dan saya baca. Dan saya tidak bisa rubah ini Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan bangsa ini, bangsa pilihan Allah, biji mata Tuhan. Paulus berdoa, mereka harus bertobat. Diselamatkan. Ya diselamatkan melalui pertobatan ya. Tidak ada keselamatan tidak melalui pertobatan, mengaku dosa dan sebagainya ya. Anda tahu. Menjadi satu keanehan mungkin bagi orang-orang yang belum dalam firman Tuhan mengatakan, Pak Ritio, tidak mungkin bangsa Israel harus diselamatkan lagi. Ya harus.
menurut firman Tuhan. Paulus orang Israel bukan? Yap. Iya. Makanya dia tidak disukai oleh bangsa Israel. Makanya dipakai Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa lain. Nah, mereka berpikir, orang Israel berpikir bahwa hukum Taurat itu adalah satu kebenaran. Hukum Taurat. Malah ada yang bilang bahwa seperti hukum Taurat kalau sunat adalah tanda keselamatan. Paulus berdebat itu di buku Kisah pasal 15. Mereka mengatakan kalau kamu tidak sunat tidak diselamatkan. Hukum Taurat itu adalah satu kebenaran. Mereka berpikir itu satu kebenaran untuk keselamatan dan mereka giat melayani Tuhan untuk Allah, bergiat untuk Allah dengan hukum-hukum ini. Giat sekali. Tapi apa yang terjadi dengan hukum Taurat, Roma 8, 1-3, firman Tuhan bilang apa? Harusnya Paulus katakan, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Next verse, Stephen. Ayat 2. Roh yang memberikan hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Baca ayat 3 hati-hati. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh apa? Hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri, yaitu siapa? Tuhan Yesus dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa itu di dalam daging. Bapak Ibu, jelas Paulus mengatakan hukum Taurat tidak ada kuasa, nggak berguna. Makanya Allah kasih anaknya. Memang betul hukum Taurat diturunkan melalui Musa kepada bangsa, betul. Tapi ya, bukan untuk keselamatan. Orang berkata, oh 10 hukum itu keselamatan. Bukan, Bapak Ibu. Hukum-hukum itu 10 hukum kita pelajari firman Tuhan. Hanya nanti kita lihat. Hanya sebagai tutor. Hanya sebagai kaca. Supaya orang Israel melihat bahwa, ada hukum, jadi kita salah nih. Kalau tidak ada hukum, tidak salah. Hanya juga penuntun bahasanya. Hukum Taurat itu menuntun kita kepada yang benar. Nanti kita lihat, bukan hukum Taurat itu bahwa kita kepada keselamatan. Roma 3 ayat 28, next verse, Stephen. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. There you have it. Jadi dalam hukum-hukum Taurat itu tidak berlaku karena tidak pakai iman kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu, saya tidak tahu Bapak dari agama apapun juga, ibu-ibu, saudara, kalian mungkin merasa beragama, saya kasih tahu ya. Mungkin kalian merasakan peraturan agama kalian, peraturan agama kita, cara tata tutur acara agama kita, peraturan itu tidak bisa menolong kita diselamatkan. Karena firman Tuhan jelas dikatakan bahwa apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia diberikan oleh Allah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, banyak orang mengatakan, wah Kristen itu palsu, Kristen itu murtad dan sebagai Kristen itu segalanya. Tapi ternyata firman Tuhan buktikan terus sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau saya boleh kata malah agama-agama yang kurang pas gitu. Kalau hukum Taurat tidak bisa menolong, hukum Taurat ini hukum yang tertinggi saya rasa menurut agama yang diberikan Tuhan. Tidak bisa menolong kita selamat. Bagaimana agama-agama lain? Halo? Kan agama yang diberikan Tuhan, ya katakan agama Judaism, itu agama diturunkan jauh sebelum ada agama-agama lain, ribuan tahun sebelumnya, betul? Zaman Musa ya. Right? Galatia 2:16. This tentang hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. There you have it. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan. Oleh karena apa? Iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di rumah juga percaya dan maksud saya membaca dan harus percaya. Ini bukan gombal, ini bukan karangan manusia, ini dituliskan di firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus, ditaruh di Alkitab. Bahwa kalau Anda dan saya melakukan hukum Taurat,
Itu bukan kebenaran, karena kebenaran kita ialah di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali. Iman kita bukan tertuju kepada ritual agama. Iman kita bukan tertuju kepada cara-cara agama, peraturan dan sebagainya. Our faith is not based on the ritual of religion, any religion, the law by law. No, our faith is toward Jesus Christ. Karena Dia yang benar, jelas sekali tidak? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan, justified, betul? Misalnya justified, there's no one, because you do the law. Law yang hukum agama. Saya tidak tahu hukum-hukum agama apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan. Wow, Bapak Arkil jangan kasar dong. Tidak, saya tidak kasar. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saudara boleh beragama apapun. Silakan. Silakan. Tapi saudara, makanya kalau saya sering bersaksi kepada orang-orang beragama, kamu yakin 5 menit kita meninggal masuk surga? Oh, insya Allah, kamu mudah-mudahan gitu. Karena nggak ada keyakinan. Amin. Kalau nggak ada keyakinan masih, wah oke. Apalagi kalau tidak tahu mana yang benar ya. Itu orang rajin beragama tidak tahu mana yang benar. Halo? Banyak sekali ya. Nah, jadi saya janjikan tadi tentang apa itu hukum Taurat. Next verse. Next verse. This is it. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi sebelum iman datang kepada Tuhan Yesus ya, kita dikawal oleh hukum Taurat. Next verse, Stephen. Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun bagi kita sampai apa? Supaya kita dibenarkan karena iman. Clear? Jelas? Ini bukan hubungan saya Bapak Ibu. Jadi selama ini sampai sekarang bahkan bangsa Israel ini masih berpikir hukum Taurat. Kristus sudah datang belum? Jadi hanya dengan menerima dengan iman. Tadi kita sudah baca, kita diselamatkan karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Tanpa iman ya enggak terima keselamatan. Iman kepada siapa? Jadi ayat ini jelas. Jadi hukum Taurat adalah penuntun saja. The law is a tutor. I told you earlier, tutor to bring us to Christ. Jadi hukum-hukum agama itu di Yahudi, Judaism, mereka ngajarin supaya itu loh, ini loh. Jadi ada orang itu sebagai shadow, bayangan. Hukum Taurat itu hanya bayangan. Ini yang aslinya. Tapi kita mau hidup ikutin bayangan yang aslinya siapa? Tuhan Yesus. Ngerti? Makanya Tuhan Yesus datang, aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat, untuk menggenapi. Karena aku yang asli. Amin. Tuhan Yesus itu yang asli, Bapak Ibu. Bukan hukum-hukum agama, bahkan bukan hukum Taurat. Makanya Paulus berdoa bahwa aku berdoa supaya bangsaku ini jadi diselamatkan. Anda dan saya tidak bisa diselamatkan dengan bayangan. Penuntun. Jelas ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Qualified, Stephen. Next verse. Sekarang iman itu telah datang. Udah datang belum? Karena ini kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kenapa? Seperti saya katakan tadi. Nggak usah lagi bayangan yang asli udah datang. Ngapain percaya bayangan? 46. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jelas ya? Kita menjadi anak Allah, terima aja karena dengan iman. Apa repot? Semua orang punya iman tidak? Punya. Anak bayi punya iman tidak? Iman itu kan artinya mereka percaya pada dasar dari apa harapan mereka. Kami punya bayi, kami punya cucu. Itu kalau dia sudah nangis kita udah tahu. Dia nangis, dia tidak akan berhenti sampai dapat susu. Berarti dia beriman. Kalau saya nangis saja, saya nangis keras, makin keras, lama. Itu iman, percaya deh. Saya percaya kalau saya nangis begini, pasti saya dapat susu. Karena dasar dari pengharapan itu tidak. Tapi kita kepada Tuhan Yesus. Anak bayi iman kepada susu lah gitu. Ngerti ya? Jadi semua orang bayi pun punya iman. Karena iman artinya keyakinan. Pengharapan, dasar pengharapan. Dan soal itu tidak lihat, oh saya nggak lihat susu ini belum. Tapi saya nangis, saya kenceng, tapi susu datang. Halo? Itu contoh dari saya. Jadi Bapak mau enggak, itu juga enggak apa-apa, terima. Tapi jelas ya. So,
Jadi kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi Anda tidak masuk jadi anak Allah bukan karena masuk ke gereja. Anda jadi anak Allah bukan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik, bukan. Sekali lagi, kita menjadi anak Allah bukan karena kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bolak-balik 10 kali, 100 kali, bukan. Tapi kalau orang baca Alkitab, iman yang gak timbul, buat apa? Dipraktekkan, kita sudah belajar ya. Mari kita lihat lagi. Tapi kita harus mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Terima itu keselamatan. Haleluya. Mau terima keselamatan? Amin. Hari ini juga bisa diterima. Tuhan Yesus masih ada. Ini masih masa anugerah ini. Jangan tunggu sampai Tuhan Yesus datang. Ketinggalan gitu. Haleluya. Jadi dia penuntun. Next verse dia. Galatia 2:21. Namun aku hidup, Paulus bilang, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupnya aku hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh apa? Iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kesaksian Rasul Paulus, the testimony. Would he lie? Tidak, dia tidak akan bohong. Rasul Paulus, orang hamba Tuhan yang kita katakan mantap lah, hebat. Tapi dia bilang, aku berbuat ini bukan dengan daging. Aku berbuat ini dengan iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Paulus. Jadi kalau kita gimana? Paulus kan pernah berkata, contohlah aku seperti aku mengikut Tuhan Yesus. Halo. Jadi saudaraku, iman penting tidak? Penting. 21 sih. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Baca yang keras. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah atau percumalah Kematian Kristus. seorang Farisi, orang Yahudi. Dia katakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Tuhan Yesus mati percuma. Tidak ada kebenaran. Halo, sekali lagi. Menurut Rasul Paulus, tidak ada kebenaran. Tetapi bangsa Israel, mereka mencari kebenarannya sendiri. Menciptakan satu kebenaran supaya mudah-mudahan masuk surga. You cannot do that. You cannot. Ya, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan Amin. jangan dirubah-rubah firman Tuhan. Bukan dongeng, ini bukan dongeng Bapak Ibu. Saya tidak suka cerita dongeng. Paulus bilang, orang-orang ini suka kupingin nggak senang firman Tuhan, senangnya dongeng gitu. Nah ini nggak dongeng. Saudara baca sendiri, nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tidak ada juga kebenaran berarti dalam hukum-hukum agama lain. Saudara punya agama apapun, tidak ada kebenarannya. Kalau saudara mengatakan saudara punya agama ada kebenarannya, Tuhan Yesus mati percuma di kayu salib. Ya, banyak agama tidak percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit. Terserah Anda. Biar Anda mau ngomong jungkir balik gini, Tuhan Yesus fakta. Nggak ada dirubah. Nggak ada dirubah. Oh, Tuhan Yesus pernah datang, mati dan bangkit lagi. Anda mau ngomong segala macam berdebat silakan. Saya nggak suka debat. Haleluya. Amin. Poin terakhir. Number 4. Pelayanan kita katakan harus dilakukan berdasarkan iman, ya, dan apa juga kasih terhadap Tuhan Yesus. Jadi pelayanan kita kan kita banyak bicara iman, kita terima selamatan dengan iman, kita juga melayani berdasarkan iman. Jangan saudara melayani hanya berdasarkan pengetahuan Alkitab atau pengetahuan teologi tinggi, kalau nggak ada iman percuma. Betul? Makanya saya taruh di postingan hamba Tuhan ini berani di kandang sendiri, khotbahnya di kandang sendiri. Artinya apa? Di belakang mimbar. Ini zona kenyamanan mereka. Ini apa? Comfort zone. Bang mimbar nyaman banget. Oh enak, ngomong enak aja. Coba Bapak dan Ibu keluar di pinggir jalan. Halo, berani nggak khotbah yang sama dihotbahkan kepada pemulung pinggir jalan? Tukang-tukang jualan apa di pasar-pasar. Saya baru bilang kemarin kami belanja di Target di department store, yang checker yang apa ngitung-ngitung barang, kasirnya lagi baru ngitung barang berdoa terima Tuhan Yesus. Pernah tidak? Ini di muka umum. Kami di depan toko Ros ada orang berapa gini.
Dengan Tuhan Yesus. Itu saya bilang ini zona kenyamanan. Kita hanya berani di kandang sendiri gitu. Di luar kandang gimana? Amin. Amin. Nah, Bapak jangan tersinggung ya. Saya orangnya selalu ngomong yang benar ya. Gitu. Oh Pak Riko nyakitin hati. Enggak, saya kasih tahu Bapak itu aja. Makanya kita perlu Bertobat. harus iman Pakai. Oke. Tidak ada satu ayat mengatakan, oh saudara beriman dengan iman di belakang mimbar saja. Tidak ada di belakang mimbar saja. Haleluya. Pegangan dong ke Tuhan Yesus. Jadi, point number 4 ini, pelayan kita, say there Stephen. Pelayan kita harus dilakukan dengan iman dan kasih dari Yesus. Our ministry must be done based on our faith and love toward the Lord Jesus Christ. Haleluya. Amin. Let's read 1 Timothy 3:13. 1 Timotius ini kata Paulus, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam apa? Iman. Dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan. See? Wow. Ya. Saudara mau jadi berdiri di belakang mimbar, menjadi pemimpin, saya katakan tadi harus dengan sehingga dalam iman pada Kristus iman selalu pada Kristus Yesus, kita dapat bersaksi dengan leluasa. Mau itu di belakang mimbar, dalam gereja, maupun itu di tengah jalan, di pinggir jalan, di mana saja. Kampung hutan-hutan, kami sudah masuk kampung hutan. Leluasa, kebebasan, karena apa? Berdasarkan iman. Enggak juga disuruh-suruh orang. Saya katakan tadi, kita tidak menyenangkan hati orang. Oh disuruh baru pergi. Tuhan suruh pergi nggak? Nggak mau. Diperintahin nggak mau. Maunya dalam kandang terus. Just kidding. Mau nggak saudara bersaksi dengan leluasa? Dikatakan bersaksi dengan leluasa. Karena apa? Dalam iman kepada Kristus. Jelas sekali. Orang yang tidak berani bersaksi karena mereka tidak pas imannya kepada Kristus. Kira-kira begitu tidak? Iya. Nggak pas. Aku kurang yakin, iya, kamu nggak punya iman. Takut. Haleluya. Karena iman apa? Mengalahkan dunia, nggak usah khawatir. Iman yang mengalahkan dunia. Kenapa takut? Yohanes kata iman yang mengalahkan dunia, segala isi kalah. Namanya setan juga kalah kali ini. Romans 14b, verse 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara mau khotbah di belakang mimbar, mau melayani di rumah-rumah, saudara tidak lakukan dengan iman, Paulus katakan adalah dosa. Makin kita melayani, makin kita berkhotbah, makin kita belajar firman sebagainya, tanpa iman, makin kita berdosa. Kacau tidak? Aku tidak mau melayani tanpa iman. Aku diselamatkan dengan iman, aku pakai imanku juga untuk melayani. Kalau enggak, setiap pelayanan sudah hampir 50 tahun, dosanya numpuk nggak tanpa iman? Melayani ini tahun hampir 50, wah Pak itu nggak pakai iman, wah dosanya udah segede apa tuh? Gunung kalah kali. Sekali lagi, dan segala sesuatu, berarti pelayanan tidak? Segala sesuatu, mau makan, mau tidur, mau segala bekerja, dan tidak benar iman adalah dosa. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Next verse, Wahyu, Revelation. Buku Wahyu tulis oleh Tuhan Yesus ya, kita tahu ya. Di Wahyu Tuhan Yesus. Benar, Stephen. Revelation. Ya. Oke. Ini Wahyu dituliskan Yohanes, tapi Wahyunya Tuhan Yesus ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan apa? Iman kepada siapa? Halo? Sekali lagi. Yang apa? Penting. Kurang penting. Yang tidak penting. Yang penting di sini ialah ketekunan. Tekun nggak kita melakukan? Saudara tekun nggak melakukan? Tekun artinya stabil ya. Tekun artinya apa itu? Konsisten ya. Tekun. Orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bapak kita melayani karena kita disuruh. Saya katakan tadi. Besar yang katakan orang tanya Bapak hamba Tuhan ya. Bukan, aku budak Tuhan. Disuruh. Diperintahin. Kita lucu orang-orang Kristen mau jadi Kristen nyanyi di gereja.
Oh hidupku Tuhan, inilah hidupku, pakailah aku. Ya gombal juga ya kadang-kadang. Iya dia. Hanya dalam gedung gereja comfort zone ya. Di luar berani gak nyanyi gitu di muka umum. Tuhan seluruh hidupku. Siapa? Tuhan Yesus. Oh digebukin malah lari. Menurut perintah Allah dan iman pada Yesus. Jadi Bapak Ibu melayani itu yang diperintahkan Allah. Nah kita gagal banyak orang Kristen dikasih perintah yang agung aja kita nggak bikin. Halo, disuruh. Karena apa? Iman kita nggak jelas. Ini jelas menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus itu kita lakukan. Amin. Yohanes 21 ayat 15 tentang kasih. Saya katakan iman dan kasih. Tuhan Yesus berbicara. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus padanya. Baca, gembalakan domba-dombaku. Kalau Petrus tidak katakan benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tidak disuruh gembalakan. Tapi kalau kecil itu dia bilang, engkau tahu Tuhan. Tuhan tanya dengan agape, tanya dia menjawab dengan phileo saudara. Tuhan engkau tahu. Tuhan benar, engkau mengasihi aku lebih. I like English. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ruler? This bukan hanya mereka, bisa orang. This itu bisa segala macam, bisa air, danau, perahu, ikan, bisnis, usaha. Halo. Itu yang Tuhan Yesus tanya. More than this? Anda punya bisnis? Anda punya keluarga? Halo. Anda punya apa lagi? Pelayanan, gereja, persatuan di postingan. Kita sering jemaat kita ini mengeluh-elukan gereja kita dan pendeta kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus di nomor 2 kan seolah-olah, betul? Yang dielukan gereja saya, pendeta saya. Loh, Tuhan Yesus kok nggak dielukan? Saya katakan di postingan, kalau Anda berani mengeluhkan Tuhan Yesus dalam gereja, pasti Anda akan mengeluh-elukan Tuhan Yesus di luar gereja. Oh, kita cuma mengeluh-elukan hamba gereja, hamba Tuhan gereja kita. Tuhan Yesus nomor 2 kan. Makanya di luar nggak berani. Nggak biasa mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Amin. Ini hanya sambilan aja. Jadi Tuhan Yesus katakan more than this. If you do love me more than this, then son said, yes Lord, you know that. He said, feed my lambs. Gembalakan. Layani aku. Amen. Matthew 10:37. I mentioned it earlier. I'm almost done. One more verse after this we're done. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak apa? Layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak. He who loves father or mother more than me, he is not worthy of me. And he who loves son and daughter more than me, is not worthy of me. Bapak Ibu, kalau saudara saya katakan tadi, kita harus dengan iman dan love, maksud Tuhan. Lebih dari segalanya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, kalau Anda dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus lebih dari sanak keluarga kita, halo cucu kita, lebih Tuhan Yesus, kita nggak layak. Nggak layak artinya apa? It's not worth it, percuma aja. Kalau kamu nggak layak, kayak get away from me, man. Nggak layak. Jangan ikut aku ya, kamu nggak beriman, kamu tidak cinta aku. Halo. Sedih nggak? Mereka kata tadi kita mengeluh-elukan gereja dan gembala gereja, pendeta kita, lu Tuhan Yesus kayaknya gitu ya. Tepuk tangan dong, Tuhan Yesus. Haleluya. Last verse. This is bukti. Tuhan Yesus lagi mengatakan kepada Yohanes di buku Wahyu, okay? Perkataan Tuhan Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka hafatan dusta. There you go. Bahaya ini dalam gedung gereja. Next verse 3. Dan engkau tetap sabar, katakan sabar, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, ini gereja di Efesus, jemaat yang dipuji, katakan dipuji. Dipuji oleh Tuhan Yesus, diangkat tinggi-tinggi. Wah, hebat kalian nih.
luar biasa, mantap gitu. Awesome man, you guys are awesome. Mereka nggak pernah lelah. Giat, kan tadi Israel juga giat ya. Mereka giat untuk Allah. Orang-orang ini giat sekali, ya nggak lelah. Mereka tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan kau tidak mengenal lelah. Berarti giat. Nggak sampai capek, nggak bosan-bosan. Dipuji tinggi-tinggi oleh Tuhan Yesus. Mungkin mereka pikir, wah hebat Tuhan hebat, aku dipuji. But next verse. Baca ayat berikutnya dong. Namun demikian, aku, siapa? Tuhan Yesus, mencela engkau karena engkau telah apa? Meninggalkan kasih. Kasih yang berapi-api. Yang mama mertua aku bilang itu si Cornelius dari pagi sampai pagi ngomongin Yesus terus gitu, kayak gila dia. Aku ingat itu tahun 72-an. Karena apa? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan belum lagi. Engkau telah meninggalkan kasih, berkata meninggalkan. Nevertheless, I have this against you. Wow, the church has been busy working, serving, and all they do, whatever they do in the church, but all of a sudden they say, hey man, listen man, you are good man. I know you're good, but I have something against you. Lord, please don't. I have something against you. Orang Indonesia bilang, dia lop-lop, atas dia apa? Di smash. I have something against it. Aku mencela kamu. Why? Verse 5. Suatu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. 2 kali. Bertobat. This is the church. It's been rebuked by Jesus. Ditegur keras. Karena meninggalkan kasih yang pertama, have left dalam original bahasa itu Ephesus, artinya kasih Tuhan Yesus, mereka seperti bercerai, katakan bercerai. Mereka menceraikan Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka. Berarti mereka melayani, kita nggak perlu Tuhan Yesus. We can do it on ourselves. Kembali kepada Israel, ingat? Mereka mendirikan apa? Kebenaran sendiri. Dalam kata lain ini, we don't need Jesus. We can do it. We have theology. Hello. We have technology. We have church. We have people. We don't need Jesus. This is like socialism. Socialist motonya apa? Man can help man. We don't need God. We can do things. Man can do things. The socialism. Holy social gathering gitu ya. But Jesus said, you know what? I have something against you, man. And you must what? Gereja perlu bertobat. Mungkin Anda seorang hamba Tuhan, giat, tapi Anda tidak mencintai Tuhan. Mungkin ada bapak-bapak yang saya sering melayani, bapak saya ngomong di telepon. Ada orang, Pak Rikyo, ngomong saya, doakan saya dong. Kenapa? Saya perlu uang sekian untuk melayani Tuhan Yesus. Saya mau ke sini perlu mobil sebagainya. Saya dengar, ditanya, betul tidak Pak Rikyo? Well, saya hanya heran aja. Kenapa? Kamu melayani Tuhan Yesus yang dipikiran apa? Mamon. Pikiran muda. Melayani Tuhan Yesus tidak pakai iman pada mamon. Kalau kita punya uang segini, kita melayani, punya mobil melayani, itu iman kepada mamon. Jelas katakan iman kita melayani kepada Tuhan Yesus. Makanya Anda gagal melayani. Anda menciptakan kebenaran diri sendiri. Hanya dengan uang, aku bisa melayani. Halo? Saya tidak menyindir, Bapak Ibu. Jadi, saya katakan ini tidak ada uang, 1 sen juga nggak ada. Tapi dengan sukacita tidak. Ya, saya suka menyiapkan firman, saya suka ini juga 3 hari saya siapkan firman, itu saya biasa. Saya renungkan yang mana yang baik. Banyak ayat-ayat yang saya ringkaskan yang baik mana. Sehingga ayat terakhir ini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti jatuh apa? Kalau orang disuruh bertobat, jatuhnya kepada apa? Dosa, ya tidak. Mereka giat melayani Tuhan, tapi mereka berdosa. Kita baca Paulus katakan apa yang sesuatu yang dilakukan di luar iman berdosa. Mereka nggak pakai Tuhan Yesus.
Makanya suruh bertobat. Apa lagi? Nah, kaki dian artinya terang. Saksian. Kaki dian terang. Jadi kesaksian. Kamu adalah terang dunia. Kalau kamu nggak mau bertobat mengasihi aku, itu terang tak cabut gitu. Halo, mau gimana jadi terang dunia? Pantesan banyak yang nggak mau jadi terang dunia. Bukan nggak mau, terangnya dicabut sama Tuhan. That's right. Karena mereka tidak 100% apa? Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akalmu. Dan 100%. Memang sulit, tapi I can do all things through Christ. Betul? Aku bisa melakukan itu dengan kekuatan yang diberikan oleh Yesus. Tepuk tangan dong. Senang gak belajar ini? Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara di rumah bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ini firman Tuhan dari tadi, dari beginning. Ada orang saya tulis di Facebook, Pak Ridho tuh kalau khotbah Tuhan Yesus terus disebutin. Ya siapa lagi? Amin. Pak, saya sering dengar hamba Tuhan khotbah tuh waktu 45, ada yang sejam Tuhan Yesus nggak disebutin. Ya kan tidak ada iman kepada Tuhan Yesus, jelas banget ya. Iya. Tidak dieluk-elukan Tuhan Yesus. Halo. Jadi aplikasinya gimana? What's the application statement? Number one. Janganlah kita pernah melayani Tuhan Yesus Kristus dengan memakai kebenaran manusia atau kebenaran kita. Do not ever serve Jesus with our own righteousness, our self-righteousness. Why? Verse 2. Karena number 2. Hikmat dunia atau hikmat manusia adalah kebodohan bagi Tuhan Allah, karena hikmat itu berasal dari dunia ini, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Why we don't use our wisdom? Because it's not the foolishness to God, and that's from this world and from the was it nafsu manusia, or the will of manusia, or the lust. I mean the lust of man, and also from Satan. Jangan pakai. Number 3. Kita harus mulai Tuhan berdasarkan iman dan kasih kita yang berapa? 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak, maka percumalah. Tidaklah Layak. ya, jelas? Number 4, last one. Karena tanpa iman dan kasih, kita sama sekali tidak layak dan berkenan untuk melayani Tuhan Yesus. Semua katakan. Bapak Ibu di rumah, firman Tuhan yang baru kita dengar menimbulkan iman. Jelas, iman timbul dari mendengar firman Tuhan Yesus. Menimbulkan. Nah itu baru timbul. Tapi untuk iman itu kuat, apa boleh kata saya pakai kata kuat sebenarnya, teguh. Kita harus exercise. Sebenarnya kita kasih tubuh ini, oh bagus ya tubuhnya. Tinggi ya tinggi ya. Tapi nggak sterek gitu, sterek tapi bahasa itu harus diangkat, mesti dilatih jadi enak gitu. Saya sebegini badan orang bilang wah Farid itu badannya bagus. Ya saya juga harus exercise gitu ya. Apalagi udah mau umur 74 begini ya, punya treadmill ya dilihat aja gitu. Saya akan tutup Bapak. Bagaimana kalian di rumah? Halo? Nah, ini di Facebook, jadi kalian bisa nonton ulang-ulang, dan saya akan taruh di YouTube juga. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Thank you Jesus. Let us pray. Father God, there's not enough words just to say thank you, Lord. What you have done, what you have given, your words, because by your words faith comes. We Lord, we're not just gonna be the listener after this, but we're gonna be the doer. Therefore we don't lie to ourselves. Help us to do that. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, iman kami sudah timbul, dan kami harus exercise. Dan firman Tuhan juga jelas mengatakan jangan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Kami akan keluar dari comfort zone kami, mimbar kami, gereja, gedung dan sebagainya. Kami keluar menjadi saksi Tuhan. Amin. Dengan iman
melayani pada Tuhan Yesus, kami melayani dengan kasih yang 100%. Ya, Semua orang berdoa yang saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. memang kelihatannya mustahil, Memang mengatakan mustahil. tapi dengan Engkau, Tapi dengan Engkau, aku bisa melakukan aku bisa melakukan bahkan segala hal, bahkan segala hal. karena Engkau Karena Engkau memberikan kekuatan kepada. memberikan kekuatan kepada You pray, Lord Jesus, Yesus. I know I know it's hard to do it's hard to do with our faith without and 100% to love you, 100%. but the Bible says, Bible says, I can do all I can things do all things through Christ through Christ who strengthens me. who strengthens me. In His name we pray. In His name we pray. Amen. Amen. Kiranya kasih karunia Allah, anugerah Allah, dan juga seluruh anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudusnya, menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan Amen. haleluya, amin. God bless you, thank you. Bless Bye-bye. you.